Selamat malam umat yang dikasihi Tuhan. Waktu terus bergulir membawa beragam cerita suka duka yang memberi pelajaran demi pelajaran tentang hidup dan karya Allah dalam perjalanan suka duka itu. Malam ini kita akan kembali menyegarkan hati dan pikiran kita melalui pujian, doa, dan perenungan firman. Kiranya Allah dengan kuasa-Nya hadir dan memberi kesegaran dan sukacita bagi kita semua. Mengawali persekutuan ini, mari kita sesaat bersaat teduh dan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Jemaat, kita menghadap Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan dari PKJ 2, mulia-mulia namanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di hari-hari yang sudah berjalan. Sekalipun masih dalam situasi pandemi, kami boleh selalu dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Sekarang kami datang hadir di hadapan-Mu untuk bersekutu, beribadah bersama keluarga dalam jemaat-Mu di GPIB Sumber Kasih. Sertai kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus, terlebih khususnya hamba-Mu Pendeta Marta Iskandar yang akan menaburkan firman-Mu. Tuhan berkati beliau dalam segala hikmat-Mu dalam memperkatakan setiap firman-Mu. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mazmur pujian dari Mazmur 34 ayat 2 sampai dengan 4. Aku hendak memuji Tuhan
dalam segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Jemaat, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, marilah kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Dalam kerinduan yang dalam akan kedekatan dengan Engkau dan juga akan kebutuhan spiritualitas kami ada dalam persekutuan ibadah keluarga. Kami rindu untuk disapa oleh Tuhan melalui firman-Mu. Bimbingan Roh Kudus sangat kami perlukan untuk membuat kami menjadi tenang, mengikat semua pikiran yang mengembara, dan kami sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Kami manusia lemah penuh kesalahan, Engkau kiranya mengampuni kami dan melayakkan kami untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Marilah kita membaca Alkitab dari Wahyu 2 ayat 24 sampai 29. Wahyu 2 ayat 24 sampai 29, firman-Nya sebagai berikut. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk,
sama seperti yang kuterima dari Bapakku, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Di dunia usaha dan kerja, analisis SWOT sudah tidak asing lagi. Analisis SWOT adalah metode analisis strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal, untuk suatu tujuan bisnis tertentu. SWOT merupakan akronim dari kata kekuatan, strength, kelemahan, weaknesses, peluang, opportunities, dan ancaman, threats, dalam suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor ini membentuk akronim SWOT. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah beberapa hal yang mempengaruhi keempat faktornya. Kemudian nanti dipetakan dalam matriks SWOT, ya. Matriks SWOT biasanya ada tulisan S, kemudian ada W, ada O, ada T, ya, seperti itu. Teknik ini dibuat oleh Albert Humphrey. Dia memimpin suatu proyek riset itu di dekade 60-an, 70-an dengan menggunakan data-data perusahaan 500, ya. Nah, kemudian kita lihat bahwa dalam dunia pelayanan metode SWOT ini diadopsi. Sehingga ketika masih marak-maraknya seminar, ya, biasanya narasumber memakai metode ini, dia menjelaskan, lalu dia membuat satu aktivitas. Dia akan mengatakan begini, coba saudara lihat diri saudara. Apa yang menjadi kekuatan saudara? Apa yang menjadi kelemahan saudara? Dan biasa peserta seminar akan menulis kekuatannya sebagai contoh. Rajin membaca Alkitab. Tapi di sebelah, di bagian kelemahan dia bilang, sukar untuk melakukannya. Artinya dia jarang-jarang, ya, melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Lalu ada yang menulis kekuatannya itu di dalam doa. Tetapi di bagian lain, di kelemahan, dia menulis meragukan Tuhan. Ya, jadi ketika dia sudah berdoa, tapi kok dia ragu, ya, sama Tuhan yang Maha Kuasa itu. Apakah akan menjawab doanya? Ada lagi yang menulis aktif dalam pelayanan di kekuatan. Tetapi kemudian di bagian kelemahan dia menulis abai dalam pelayanan keluarga. Ya. Nah, ini satu kegiatan yang seru, ya. Kemudian ada pertanyaan lagi,
berarti ada ancaman di dalamnya. Nah, bagaimana tantangan untuk mengubah satu kelemahan untuk menjadi lebih baik? Lalu ditulis, pada kesempatan hidup ini kapan saudara akan merubah kelemahan itu menjadi satu kekuatan. Ini kegiatan yang sangat menarik di dalam seminar-seminar pelayanan, karena dituntut kejujuran dari setiap pribadi. Saudara-saudara, kita lihat bahwa kitab Wahyu ini merupakan hal-hal yang diungkapkan oleh Allah kepada Yohanes. Waktu itu dia ada di dalam hukuman di Pulau Patmos. Allah memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi nantinya. Dan di dalam pembacaan kita khususnya itu merupakan satu evaluasi dari Allah. Ciri-ciri dari metode SWOT itu ada. Ya, kalau kita perhatikan di pasal 2 sampai 3 kitab Wahyu, itu ada 7 jemaat sebagai alamat di mana Allah mengevaluasi kehidupan mereka dan dia memperlihatkan di mana kekuatan jemaat dan di mana kelemahan dari jemaat. 7 jemaat itu adalah Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Nah, kita ada sekarang berkonsentrasi pada jemaat Tiatira. Jemaat ini tidak terlalu besar, kecil saja saudara-saudara dibandingkan dengan Efesus, Smyrna, dan Pergamus. Tapi dalam pembahasan tentang jemaat-jemaat dia mempunyai uraian yang lebih panjang. Tiatira itu saudara-saudara terkenal dengan seni pewarnaan kain ungu. Kain ungu ini harganya mahal. Karena itu hanya dipakai oleh raja-raja dan para pejabat. Karena mereka yang mampu membeli produk kain ungu dari Tiatira. Menjadi satu komoditi yang sangat terkenal saudara-saudara. Tiatira itu artinya kota ungu. Ya. Mari kita lihat kekuatan dari jemaat Tiatira itu ada di mana sih? Ditulis oleh Yohanes di ayat 19. Ini kekuatannya. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Allah menilai loh. Allah mengevaluasi betapa jemaat Tiatira ini punya kekuatan yang luar biasa. Mereka memiliki iman. Banyak orang di dunia ini KTP-nya Kristen, tapi apakah imannya ada sesuai dengan yang ada di KTP? Belum tentu saudara-saudara. Tapi dikatakan jemaat Tiatira ini imannya mantap. Lalu kasihnya juga mantap, dipuji-puji oleh Tuhan. Bahwa mereka tidak hanya manis di mulut saja. Ucapan-ucapan kasihnya yang keluar enak didengar, tidak. Tapi
wujud nyata dari kasih itu kelihatan. Kemudian kita lihat saudara-saudara kekuatannya, bahwa pelayanannya baik. Mereka tekun dalam mengerjakan pelayanan. Tekun itu saudara-saudara bukan hanya dia selalu mengerjakan pekerjaan itu, bukan. Tekun itu dalam bahasa Yunani itu hupomone. Dia mengerjakan, tetapi nanti kalau ada tantangan di depan, dia siap menghadapi dan menyelesaikan. Ada solusi nanti yang kelihatan. Itu hupomone, tekun yang dikatakan di dalam pembacaan kita tadi. Barclay bilang, iman, kasih, pelayanan, dan ketekunan itu berjalan berpasangan. Ya, tidak berjalan sendiri-sendiri. Kalau orang beriman, lalu dia malas pelayanan, ya, itu belum komplit. Kenapa? Karena iman, kasih, pelayanan, dan ketekunan ini adalah satu paket. Ya. Jadi orang Kristen harus menjalani paket ini. Karena itu adalah kekuatan saudara. Nah, sekarang kita lihat di mana kelemahan dari jemaat Tiatira. Kelemahannya itu adalah dia berkompromi dengan kesesatan. Ya. Ada disebut Isabel, saudara-saudara, ya, di dalam pembacaan tentang Tiatira, ya, bahwa dia membiarkan seluk-beluk iblis di situ, ya. Nah, seluk-beluk iblis ini dikaitkan dengan Isabel, nama Isabel. Mari kita lihat siapa sih Isabel itu. Isabel itu anak Etbal, Raja Sidon. Ketika Ahab mempersunting dia sebagai istri, dia membawa dewa-dewa dari Sidon, saudaraku. Ya, dengan leluasa ia membangun dewa-dewanya di sana dan akhirnya mempengaruhi Ahab. Sampai Ahab pun ikut menyembah berhala. Bukan hanya Ahab, saudara-saudara. Tetapi banyak orang Israel menjadi tersesat karena Isabel. Dan Isabel ini kita tahu, saudara-saudara, dia dapat melakukan apa saja, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tujuannya. Ya, dia merampas kebun dari salah satu warga Israel, Nabot, dengan tidak elok. Dan Tuhan marah besar akan hal itu, saudaraku. Dan banyak lagi yang ia lakukan, yaitu dia membunuh nabi-nabi Israel yang menentang Baal atau penyembahan berhala. Dalam penyembahan berhala itu, saudara-saudara, ada banyak persinahan yang terjadi, tetapi itu dianggap kudus. Karena itu, saudara-saudara, orang-orang yang melakukan hal yang sama biasa disebut Isabel. Atau contoh lain seperti Yudas, ya. Yudas itu kan menjual Yesus, suka ambil dari kas jemaat uang. Nah, orang lain yang sama kelakuannya suka dibilang mana? Dasar Yudas. Ya. Nah, jemaat Tiatira, saudara-saudara, dia membiarkan saja banyak cara Isabel yang dalam pembacaan kita tadi dikatakan begini di ayat 24. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu
dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Ya, seluk-beluk iblis itu berkaitan dengan nama Isabel, ya, dan ajaran-ajaran yang mereka lakukan di tengah-tengah persekutuan jemaat. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, mereka membiarkan. Tadi saya katakan bahwa Tiatira itu punya komoditas unggul, kain ungu. Tetapi bukan berarti tidak ada komoditi yang lain, ya. Komoditi yang lain, ada banyak juga komoditi yang lain, misalnya dari perunggu, dan mereka itu membuat satu asosiasi, ya, kayak di Indonesia ada asosiasi perawat, dokter, ya. Nah, di jemaat itu juga ada asosiasi-asosiasi sesuai dengan profesi yang ada. Dan tahukah saudara, setiap asosiasi itu ada dewanya sendiri. Jadi saudara bisa melihat, ya, membayangkan mengapa mereka berkompromi. Karena mungkin mereka di profesi yang lain bekerja, tapi ada dewanya sendiri. Nah, itu yang Tuhan tidak suka. Bahwa mereka berkompromi, ya, berkompromi dengan dewa atau penyembahan yang ada. Tidak semua, ya. Tetapi ada jemaat yang begitu. Karena itu Tuhan bilang, ini loh kelemahanmu. Tapi aku berikan kesempatan kepadamu untuk bertobat. Ada opportunity-nya di sana, saudara-saudara. Ya, ada kesempatan Tuhan beri. Tapi kalau kamu nggak mau, aku akan menghukum engkau. Itu yang dikatakan oleh pembacaan kita tadi. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi bagaimana dengan orang yang setia, ya, kepada Tuhan? Dengan begitu banyak aliran sesat yang ada, dia tetap setia kepada Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa dia akan ikut memerintah dengan aku. Ya. Dia akan turut dalam pemerintahan kerajaan Allah. Dan dikatakan pada ayat 28, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Maksudnya adalah begini, Yesus itu disebut bintang timur. Ya. Jadi dia akan nempel seperti perangko kepada Yesus. Dia akan hidup dekat sekali dengan Yesus. Itu yang dikatakan di ayat 29. Jadi Yesus itu bintang timur dan bintang pagi juga, ya, di Wahyu 22 ayat 16. Orang Kristen yang hidup benar, pada saat hidupnya berakhir, ia akan memiliki Kristus dan tidak akan kehilangan Yesus di dalam hidupnya untuk selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, beberapa hal saya catat. Yang pertama, kita sudah lihat kekuatan dan kelemahan dan tantangan dalam kesempatan hidup jemaat Tiatira. Saat ini kita juga bisa mengintrospeksi diri. Kita bisa mengevaluasi diri kita. Di mana kekuatan kita dan di mana kelemahan kita. Apa yang menjadi tantangan agar kelemahan ini tidak menyeret kita ke dalam dosa, tetapi kelemahan ini akan diubahkan menjadi hal-hal yang baik
akan berubah menjadi sifat-sifat yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kekuatan pribadi kita atau jemaat kita, mungkin kita akan katakan, ya ada yang sama dengan jemaat di Tiatira. Ada iman, ada pelayanan, ada kasih, ada ketekunan. Tetapi ada kelemahan kecil juga yang dapat membuat kita menjadi sesat. Ya. Dan ini harus dibereskan, saudara-saudara. Sebagai contoh, wah kita gemar membaca Alkitab, ikut night call, morning call, saudara-saudara. Tetapi apa yang kita baca, apa yang kita dengar dari morning call dan night call, itu cuma sampai di kuping, saudara-saudara. Dia tidak turun ke dalam hati sehingga tidak mengubahkan kita yang menjadi kelemahan-kelemahan kita. Kita rajin sekali, saudara-saudara, dalam pelayanan. Tetapi kita tidak melihat kelemahan-kelemahan kita atau kita tidak merubah kelemahan-kelemahan kita. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan jemaat ada orang yang kalau nasihati jemaat lainnya luar biasa. Tetapi apakah nasihat itu dia lakukan, saudaraku? Ya. Ada pelayanan-pelayanan yang pintar sekali dengan omongan. Pelayan-pelayan yang cakap. Tetapi dia tidak melakukan apa yang ia nasihatkan kepada jemaat. Itu kelemahan loh, saudara-saudara. Dan kita harus punya target waktu kapan kita akan berusaha dan berdoa mengubah kelemahan-kelemahan itu. Kita harus minta Tuhan campur tangan di dalam kehidupan kita. Agar kelemahan-kelemahan itu dalam kesempatan yang Tuhan berikan ini, kita diubahkan menjadi orang yang melakukan aktivitas pelayanan seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita terus mengintrospeksi diri, karena Tuhan juga menilai, saudara-saudara. Dari sorga Dia menilai hidup kita seperti yang Ia lakukan kepada 7 jemaat, termasuk jemaat Tiatira. Ada janji Tuhan bagi yang setia, dan ada hukuman Tuhan jika kesempatan hidup tidak dipergunakan untuk bertobat, memperbaiki hidup di jalan yang benar. Ya. Jadi kita masih punya waktu. Kita bisa melihat bahwa masa pandemi ini sebagai satu kesempatan untuk bertobat. Ya. Ada banyak orang yang meninggal tanpa mereka bertobat karena pandemi. Tetapi kita yang lulus di masa pandemi ini, kita harus terus-menerus memperbaharui diri dan bertobat. Pertanyaannya, saudara, akankah kita menyanyiakan kesempatan hidup yang Tuhan beri? Sebaiknya jangan. Ya, sebaiknya jangan kita menyanyiakan. Lakukan pertobatan tiap hari. Buah pertobatan itu akan dapat dilihat, dirasakan oleh orang yang ada di sekitar kita. Dan nama Tuhan akan dimuliakan. Amin.
Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu, kami hendak bersyukur untuk hidup yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaanmu yang indah, kasih sayangmu yang hari demi hari kami rasakan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Biarlah ini membekali kami memasuki medan juang hidup kami masing-masing. Untuk kami mempergunakan setiap kesempatan hidup kami. Hidup menurut yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya Tuhan Allah kami menyatukan hati kami. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih berduka. Tuhan berkenan hadir untuk memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Bapak Berti Ekel yang sekarang dirawat di rumah sakit. Mohon Tuhan memberikan kekuatan, memberkati obat-obatan yang dipergunakan, dan jemahan tangan Tuhan, menjamah bagian-bagian vital yang menyebabkan sakit dan penyakit itu untuk memberikan kesembuhan. Kami berdoa untuk Ibu Inge yang setia untuk mendampingi. Berikan ia juga kekuatan dan kesehatan. Jauhkan dari segala penyakit utamanya corona. Baik Bu Inge, Pak Berti dan segenap keluarga. Kami juga menopang saudara-saudara kami, Ibu Din Mulyono, Ibu Sumaryono, Ibu Feli Tumangger, Bapak Edward Manu, Paula Umbas, Ibu Mimi Bagiarta, Bapak Sayaga, Ibu Emi Sangari, Ibu Sofi Sugiarto, Bapak Virgo Toyo, Penatua Foni Liando, Ibu Meli Burnama, Ibu Tati Pelupesi, Ibu Sri Pitaloka, Bapak Riki Pati Rajawani, Oma Ros Pandanwangi, Ibu Sondang Hutahayan Boru Pangaribuan, Bapak Mesak Manuhutu, Ibu Tisha Manuhutu, Ibu Pimi Mogot, Bapak Habel Nusa, dan saudara-saudara kami lainnya. Tuhan menghibur, memberikan kekuatan kepada mereka untuk menanggung sakit dan penyakit, dan juga menjamah mereka untuk menyembuhkan. Kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta Lopis pasca operasi. Ada kelemahan di sana sini, Engkau sumber kekuatan ya Bapa. Alirkanlah kekuatan dari sorga untuk hamba-Mu ini, agar dalam waktu yang tidak terlalu lama, ia memiliki kekuatan kembali untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari, karena Engkau menyembuhkannya. Kami berdoa untuk yang berulang tahun, Tuhan juga memberkati hidup kerja dan pelayanan mereka. Kami serahkan panitia pembangunan ruang serbaguna 2 dan ruang Pelkat. Tuhan kiranya menolong agar mereka terus memantau pekerjaan ini. Para pekerja Tuhan tolong dijauhkan dari berbagai ancaman dan mara bahaya, agar mereka dapat bekerja dengan giat dan selamat. Kami berdoa untuk panitia emeritasi, biarlah Tuhan tetap menyemangati, memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka, agar segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan beri dapat mereka selesaikan. Untuk semua orang yang telah berperan serta aktif di dalamnya ya Tuhan, Tuhan juga memberkati hidup kerja dan pelayanan mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Allah kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam di berbagai tempat. Kuatkanlah iman mereka, cukupkanlah kebutuhan hidup mereka ya Tuhan. Pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia, kami mohon Tuhan juga terus memberkati, agar benar-benar kami boleh keluar dari pandemi, dan Tuhan curahkan berkat-Mu
sehingga semua program ke depan dapat dijalankan dengan dana yang tersedia. Terima kasih ya Tuhan Allah kami berdoa untuk anak-anak kami, saudara-saudara kami yang senantiasa setia melakukan tugas mereka, rekaman, live streaming, dan semua orang yang mendukungnya. Tuhan memberkati juga pekerjaan mereka agar menjadi berkat bagi umat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah kami, setiap pribadi dan keluarga memiliki pergumulan hidup masing-masing. Tuhan, buatlah kami setia kepadamu dan buatlah kami menunggu dengan sabar waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan kami dan waktu Tuhan untuk menunjukkan jalan keluar bagi kehidupan kami. Anak-anak kami yang sedang studi dari yang terkecil sampai di perguruan tinggi, Tuhan juga memberkati, buatlah mereka menjadi cerdas tetapi tetap beriman kepada Yesus, dan buatlah mereka berhasil. Kami akan melanjutkan hidup kami di pekan ini. Berikan kami kekuatan dan kesehatan agar kami dapat melangsungkan hidup dengan tubuh yang sehat yang dikaruniakan oleh Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mazmur 50 ayat 14 dan 15. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Berdasarkan firman Tuhan itu, mari kita memberikan persembahan syukur kepadanya. Kolekte yang terkumpul dapat disetorkan ke rekening GPIB Sumber Kasih seperti yang tertera pada layar. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman
padaku. Berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita mendoakan persembahan syukur ini. Terpujilah Engkau ya Allah, yang senantiasa mencurahkan berkat kepada kami. Kami telah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Terimalah persembahan syukur kami ini, dan mampukanlah kami agar selalu bersyukur melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Amin. Jemaat, kita akan mengakhiri ibadah ini. Dalam hidup ini tantangan selalu akan ada. Karena itu tingkatkan kekuatan yang ada di dalam diri kita, ubah kelemahan menjadi kekuatan yang memuliakan Tuhan melalui pertobatan, dan pakai kesempatan hidup dengan terus-menerus mengandalkan Tuhan dan memuliakan Dia. Oleh Tuhan dan tangan kasih
Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan mari kita mohon berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.